Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kembali kepada Allah dan yang beruntung di sisi Allah hanya orang yang takwa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema kita adalah doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Senjata adalah ungkapan atau alat yang sering diungkapkan untuk mendapatkan kemenangan atau untuk mengalahkan lawan. Bagaimana supaya orang yang beriman itu mendapatkan kemenangan dan bisa mengalahkan lawannya? Maka mau orang yang beriman atau siapapun maka harus dengan senjata, dan orang yang beriman senjata yang paling tinggi itu adalah doa. Dan ungkapan yang lebih umum daripada ini adalah doa adalah sarana yang harus ditempuh untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Adapun ungkapan yang lebih umum itu disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Upaya maksimal adalah ikhtiar mohon pertolongan kepada Allah. Itu adalah doa. Di dalam bab apa? Di dalam segala hal. Dan karena orang Islam itu berhadapan dengan musuh, dan musuh yang paling tinggi adalah syaitan, maka mengalahkan syaitan sebagaimana tadi di awal, supaya bisa menang, supaya bisa mengalahkan musuh harus dengan senjata. Dan ternyata senjata yang nomor satu itu adalah doa. Senjata yang paling tinggi adalah doa. Adapun doa sendiri tidak hanya untuk mengalahkan musuh atau untuk mendapatkan kemenangan. Untuk segala urusan orang Islam itu harus ikhtiar dan harus doa. Contoh, orang itu apabila sakit, kepingin sembuh, harus ikhtiar dan doa. Dan apabila ikhtiarnya sudah tidak ada jalan, maka doa tidak terputus, tidak buntu jalannya, harus terus dilakukan. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kepada Nabi Ayub tatkala diuji oleh Allah sakit dan sudah tidak secara zahir sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Lalu berdoa kepada Allah, anni massani ad-dur, ya Allah aku ditimpa madarat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang.
doa kepada Allah, dan akhirnya Allah sembuhkan. Contoh lagi, Nabi Zakaria sudah tua, punggungnya sudah tidak kuat untuk menggauli istrinya. Zahirnya kepalanya sudah penuh uban, istrinya sudah tua dan mandul. Tapi karena dia seorang nabi, tidak punya anak, kepingin punya anak. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ingatlah kisah Nabi Zakaria. Tatkala keadaannya seperti itu, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku tidak punya anak. Wa anta khairul warithin, dan Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi agama ini apabila aku meninggal tidak punya anak. Dikabulkan oleh Allah doanya. Punya anak namanya Yahya. Bagaimana dia sudah tidak kuat punggungnya? Diberi kekuatan oleh Allah meskipun sudah tua. Istrinya mandul. Allah berfirman, wa aslahna lahu zawjah. Istrinya aku perbaiki, kata Allah SWT. Tidak ada jalan, ikhtiar doa tidak terhenti. Dan di dalam perang menghadapi musuh secara zahir, Rasulullah dan para sahabat, dan setelah Rasulullah para sahabat sering berperang melawan musuh yang jauh lebih besar, lebih lengkap persenjataannya, menurut akal tidak sebanding, tidak ada ukurannya sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian terus dijalankan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, yaitu doa. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian lemah, pasukannya sedikit, persenjataannya rendah, lemah, kecil dibandingkan dengan musuh, tatkala kalian betul-betul berdoa kepada Allah, lalu kami kabulkan. Kami turunkan malaikat 1000 terus berdatangan, dan akhirnya kalian mendapatkan kemenangan. Intinya ma'asyiral muslimin, doa di dalam segala hal, untuk mengalahkan musuh doa, untuk mendapatkan manfaat doa, untuk terhindar dari madarat doa. Dan tadi musuh yang paling nomor satu yang ditetapkan oleh Allah sebagai manusia adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Sungguh syaitan itu musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Maka tetapkan di dalam diri kalian bahwa syaitan itu musuh kalian. Setiap orang yang beriman harus memunculkan di dalam jiwanya, saya ini menghadapi musuh. Siapa musuhnya? Syaitan. Dan bagaimana supaya bisa menang melawan syaitan? Senjatanya adalah doa. Senjatanya adalah doa. Di dalam apa? Di dalam segala urusan. Bisa jadi doa ini berupa mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Akhirnya di dalam banyak hal diperintah untuk berlindung kepada Allah. Mau masuk masjid supaya ibadahnya bisa bagus, diperintah berdoa kepada Allah pertama mohon perlindungan. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sudah di masjid mau beribadah supaya ibadahmu tidak terganggu oleh syaitan bisa baik, berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir kepadamu, selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan tolonglah ya Allah supaya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Mau meninggal, kalau dia dalam keadaan berdoa kepada Allah SWT dengan ikhlas, maka akan husnul khotimah. Bagaimana supaya dikubur terus mendapatkan kebaikan yang menyelamatkan? Doa. Meskipun doa itu dari yang masih hidup. Bagaimana supaya mengakhiri di dunia ini dengan baik? Doa. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Bagaimana supaya dilindungi dari neraka? Doa. Bagaimana supaya dimasukkan ke dalam surga? Doa. Semuanya ditempuh dengan ikhtiar dan doa, dan ikhtiar bisa buntu, bisa finish. Wah, sudah tidak ada jalan lagi ikhtiar, tapi doa
tidak terputus selagi orang itu masih punya kesadaran. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang beriman dan tidak berdoa kepada Allah itu orang yang hina. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Doa apa? Segala hal, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, siapapun yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Hanya saja akan dikabulkan bisa jadi hanya salah satu dari 3 hal. Yang pertama, bisa jadi yang diminta itu diberikan oleh Allah langsung, atau maksudnya di waktu di mana dia butuhkan. Kepingin rizki, kepingin sembuh, kepingin anak, kepingin menang, diberikan oleh Allah. Dan bisa jadi itu tidak diberikan, tapi diberi yang kedua, yaitu dihindarkan oleh Allah dari kemadharatan yang tidak kalah pentingnya daripada yang ia minta. Dan bisa jadi yang kedua juga tidak diberikan, tapi diberikan yang ketiga. Kalau 1, 2 tidak diberikan, pasti akan diberikan yang dia minta. Dan lebih baik dari itu nanti setelah mati, nanti di akhirat. Karena itu berdoa itu pasti. Orang yang beriman tidak berdoa, itu dikatakan oleh Allah sombong. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang yang sombong tidak mau doa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan neraka jahannam dalam keadaan hina. Dan ini bukan karena orang musyrik, karena kafir, tapi karena orang ini sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Tidak boleh manusia sombong di muka bumi. Kenapa? Semua manusia butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Kalian semua butuh kepada Allah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada waktu sekejap pun kecuali hamba itu butuh kepada Allah SWT. Dalam urusan apa? Dalam segala urusan. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, akan ada fitnah gitu, yang menjadikan orang itu yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada fitnah yang karena fitnah itu menjadikan orang ini sore hari beriman, pagi sudah kafir. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Lah, apa hamba itu merasa aman apabila tidak mendapatkan pertolongan, rahmat dan perlindungan dari Allah SWT? Dan bagaimana supaya dijaga oleh Allah, dirahmati dan terus dilindungi oleh Allah imannya, ibadahnya, akhlaknya? Yang paling utama adalah dengan doa. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Dan orang yang berdoa kepada Allah, apalagi di dalam segala urusan, ia mohon kepada Allah. Keluar rumah berdoa, dilindungi oleh Allah. Siapa yang keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan padanya hudita wa wukita wa kufita. Itu, kamu akan terus diarahkan yang baik oleh Allah. Itu, hudita, diberi hidayah, diarahkan petunjuk yang baik, yang benar. Wa wukita, dan kamu akan dilindungi oleh Allah dari syaitan. Yang penting tidak kamu batalkan doa ini. Wa kufita, dan kamu akan dicukupi oleh Allah karena kamu berdoa kepada Allah. Dan di dalam segala urusan ada musibah, dia jalan berkendara atau di mana dia mengetahui ada musibah, lalu dia berdoa, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdhila. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah seperti itu, yang tidak mengujiku dengan musibah seperti itu. Dan sungguh Allah telah melebihkanku, memberikan kelebihan kepadaku lebih dari umumnya orang atau dari banyak orang. Siapa yang berdoa seperti itu, maka tidak akan ditimpa musibah oleh Allah seperti itu. Artinya dia tidak akan mendapatkan musibah seperti itu dengan doa.
akhirnya bisa terhindar dari itu. Dan terus dengan doa. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, doa. Dan jika setiap langkah yang diajarkan dia selalu berdoa kepada Allah, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, di perjalanan berdoa, jalannya turun doa, jalannya naik doa, sampai di tujuan di mana dia kerja atau tempat yang dituju dia doa, terus doa, artinya jiwanya terus ingat kepada Allah. Dan Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman hatinya terus tenang, tentram. Mau dapat nikmat, mau dapat musibah, tenang, tentram. Kenapa? Karena ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang beriman harus jiwanya terus menghadap kepada Allah dan menghadap kepada Allah yang terus di dalam segala urusan dalam perjalanan waktu ini itu adalah doa, adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena doa itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah. Doa itu berharap kepada Allah, menginginkan sesuatu lalu berharap kepada Allah. Kalau orang itu ternyata berharapnya kepada selain Allah, justru berbalik menjadi orang yang dinyatakan oleh Allah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau dia berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, terus mohon sesuatu yang dia inginkan, berarti kamu telah berdoa kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul itu makhluk, dan doa itu ibadah, berarti kamu beribadah kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta dan berdoa kepada makhluk. Sungguh kamu menyekutukan Allah dengan makhluk. Karena itu berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena itu harus betul-betul faham bahwa harus selalu berdoa, dan doa itu berharap, mohon, minta kepada Allah, dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beruntung itu adalah orang yang ahli doa. Doa itu ibadah, ahli doa, ahli ibadah. Dan sesungguhnya ibadah semuanya itu mengandung dasar doa. Karena orang yang beribadah kepada Allah itu dasarnya, lubuknya, atau yang paling mendasar itu adalah berharap agar diselamatkan oleh Allah dari azab Allah dan dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dengan mendapatkan keridhaannya. Segala bentuk ibadah itu sesungguhnya orang yang menolong orang, kalau dia ikhlas, kenapa menolong orang? Supaya mendapatkan kebaikan di sisi Allah, berupa dilindungi dari yang tidak baik dan diberikan kebaikan-kebaikan di sisi Allah yang sangat tinggi. Dan semua ibadah itu mengandung makna doa. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang baik adalah orang yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sehingga terus jiwa ini berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga di dunia kita baik dan di akhirat kita juga digolongkan menjadi golongan orang-orang yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, yang paling mendasari dari khutbah tadi itu adalah hadis Rasulullah yang tadi kita dengar bersama, yaitu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin apa yang bermanfaat untukmu dalam segala urusan, sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Karena itu ikhtiar, itu juga perintah. Orang yang tidak ikhtiar, tidak berusaha, lalu berdoa saja, itu disalahkan di dalam agama Islam ini, dicela oleh Allah SWT. Dan orang yang ikhtiar saja tanpa doa itu adalah sifatnya orang kafir. Karena itu mari kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita juga terus berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan.
Dan di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.